Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lakas Santri 2 yang kebetulan berhalangan hadir dan diwakili oleh Ibu Aminah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Lakas Santri 2. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif SDN Lakas Santri 2 473 Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Lakas Santri 2 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan. Supaya lebih mantapnya, sebelum kita adakan diseminasi, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka maskernya. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru SDN Lakas Santri 2, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama nanti kita akan menyimak paparan dari teman guru kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SDN Lakas Santri 2. Betul Bu Rizky? Betul. Nantinya di paparan ini akan kita simak bersama baik kajian teorinya sampai pada penerapan atau praktik baiknya. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan nantinya di akhir akan ada refleksi dari teman-teman yang akan menjadi umpan balik untuk penyaji untuk menuju. Betul? Baik. Saya rasa tidak terlalu panjang pembukaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kegiatan ini berlangsung lancar sampai selesai nanti. Bila kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Aminah atas sambutan yang diberikan. Dengan membuka kegiatan diseminasi ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pernahkah panjenengan semua mendengar kata budaya positif? Nah, tentunya. Kira-kira ada yang tahu budaya positif itu apa sih? Pembiasaan baik, ya. Ada yang lain mungkin? Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di setiap lembaga, khususnya sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif identik dikaitkan dengan yang namanya disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pengertian dari disiplin itu apa yang selama ini panjenengan lakukan di sekolah? Disiplin itu apa? Tepat waktu. Ada lain mungkin menanggapi disiplin itu apa yang selama ini kita lakukan? Taat aturan. Oke, sekarang kita bahas bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada budaya positif. Nah, kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Sering kita mengartikan bahwa disiplin itu harus tepat waktu dan identik dengan kalau nggak disiplin berarti resikonya harus hukuman. Padahal arti dari disiplin itu adalah belajar. Padahal arti dari disiplin itu sendiri adalah belajar. Berarti kira-kira yang sudah selama ini kita lakukan perlu adanya refleksi kembali. Dengan biasanya disiplin itu identik dengan taat, kalau tidak taat berarti harus dihukum. Padahal kita harus kembalikan lagi ke arti disiplin yang
yaitu kita cerminkan dalam profil pelajar Pancasila yang hampir kita gaungkan, hampir kita nyanyikan setiap harinya. Nilai kebajikan itu banyak, tetapi khusus di SDN Lakas Santri 2 yang diterapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal belum? Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada yang mau mewakili? Pada Tuhan yang esa dan letaklah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang biasa kita sebut dengan hukuman. Ini kita sebut dengan motivasi eksternal. Contohnya bagaimana? Contohnya, orang melakukan sesuatu bukan karena dirinya tahu itu salah, tapi karena takut untuk mendapat hukuman. Nah, ini ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Seseorang melakukan sesuatu karena supaya dipuji. Nah, seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Itu motivasi eksternal. Lah, yang ketiga ini yang perlu kita asah kembali, yaitu menjadi seseorang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Setiap orang itu pasti punya nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena dipuji atau takut dihukum, tapi lebih pada menghargai dirinya. Itu yang perlu kita terapkan. Tidak mudah memang, tidak ada orang yang sadar dengan sendirinya. Tetapi semoga dengan adanya diseminasi ini, kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri dengan melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman dan juga bukan karena mau dipuji, tetapi karena memang sadar kalau itu harus dilakukan dan merupakan bagian dari kewajiban kita. Ngerti ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah ini hukuman dan penghargaan. Kita cenderung mengenal reward dan punishment ya. Kalau nggak dihukum ya pasti kalau benar mendapat penghargaan, kalau salah mendapat hukuman. Nah, pada teori kontrol tidak seperti itu. Jadi tidak semena-mena orang itu melakukan sesuatu karena takut dihukum atau mendapat penghargaan. Kenapa? Karena kedua hal ini merupakan bagian dari identitas gagal. Ini yang kita kenal, ya. Karena dua hal ini merupakan bagian dari identitas gagal. Memang benar itu bagian dari pengendalian diri. Tetapi kalau bisa kita menggunakan identitas yang sukses, kenapa harus mengarah pada identitas gagal? Jadi kita lebih pada mengacu pada potensi anak, nilai-nilai kebajikan anak, tidak hanya berfokus pada apa kesalahannya saja, tetapi juga menggali pada potensi anak. Jadi kita berprasangka yang baik, istilahnya kalau positive thinking pada siswa kita. Dia melakukan sesuatu yang salah, pasti ada penyebab di balik itu. Posisi kontrol guru. Nah, penghukum pembuat merasa bersalah merupakan bagian dari identitas gagal. Ada lima posisi Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, memposisikan sebagai teman, pemantau, lainnya. Pada posisi manajer yang diharapkan menjadi kontrol diri bagi Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran menuju identitas sukses bagi siswa, menumbuhkan motivasi intrinsik. Tidak mudah menjadi manajer di posisi manajer ini, tapi paling tidak kita bisa menjadi teman atau pemantau. Ya, ini tidak harus langsung menjadi manajer. Saya pun tidak bisa melakukannya Bapak Ibu. Paling tidak kita bisa memposisikan kita di teman atau pemantau, di mana
tujuannya itu walaupun nantinya motivasi yang dihasilkan adalah motivasi eksternal, tetapi tetap mampu mengarah pada identitas sukses. Oke, lanjut. Nah ini kontrol dasar yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru nantinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan, kasih sayang, kesenangan. Ketika anak-anak itu melakukan suatu yang negatif, otomatis ada kemungkinan dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Misal, anak yang kurang kasih sayang, terjadi kesalahan di sekolah, kemungkinan karena kurang kasih sayang itu dia mencari kasih sayang atau perhatian dari gurunya. Validasi tindakan yang salah, memberikan penguatan bahwa setiap orang itu juga pernah salah. Nah, kesalahanmu ini disebabkan oleh apa? Nah, anak diberikan kesempatan dalam menentukan atau mengumumkan penyebab dari kesalahannya. Selanjutnya, menanyakan kembali keyakinan yang dia miliki. Kalau kamu setelah salah, kira-kira pertanggungjawaban apa yang bisa kamu lakukan? Konsekuensi apa yang harus kamu peroleh? Lalu apa tindakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita, misalnya Bapak Ibu juga termasuk saya, melakukan itu ketika anak-anak melakukan salah. Jadi bukan pada kamu salah hanya karena kita mendengar dari teman laporan temannya, ya. Tapi lebih pada pendekatan secara emosional, menstabilkan identitas, pendekatan ke anaknya itu, jadi dia tidak merasa dihakimi, ya. Kita berprasangka baik bahwa dia melakukan itu pasti ada penyebabnya, pasti ada pemicunya. Selanjutnya itu tadi menanyakan biar anak itu mengumumkan penyebab dari dia melakukan itu, kemudian kembalikan kembali kepada nilai-nilai positif yang dia. Assalamualaikum anak cantik. Wah, kok hari ini terlambat? Kenapa? Kerja. Bangunnya kesiangan. Oh iya. Tahu nggak kalau berangkat sekolah sesuai dengan peraturannya pukul berapa? Pukul 7 ya, pukul 7. Berarti kira-kira apa yang bisa Anjeli lakukan supaya besok tidak terlambat lagi? Nah, bangunnya harus lebih awal. Oke. Kalau terlambat sekolah itu melanggar peraturan enggak? Melanggar keyakinan enggak? Iya, berarti supaya tidak melanggar keyakinan kelas, besok bangunnya lebih pagi. Tidurnya harus lebih awal. Tidur jam berapa biasanya? Nah, lebih awal ya. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Sanggup ya besok berangkat lebih awal dan tepat waktu supaya tidak terlambat? Bisa? Oke, janji dulu dong dengan Bu Guru. Oke, kita janji. Yuk kita masuk kelas bareng-bareng ya. Oke. Adalah contoh video ketika saya mencoba melakukan atau menggali keyakinan kelas di kelas 1.
sebelah sini. Kunci. Nah, gantian. Oke. Kunci. Pukul aja. Nah, oke. Kunci. Oke. Nah, lanjut. Di sini karena memang kelas 1 ya, dia tidak mengerti yang namanya nilai-nilai kebajikan. Yang saya tawarkan hanya kamu mau kelas kalian seperti apa? Kamu mau kelas yang nyaman itu yang seperti apa? Namanya jawaban anak kecil itu ya dulu tidak apa-apa. Itu bagian dari kita memfasilitasi anak-anak kita untuk berpendapat. Nah, ini contohnya, Bu, kalau temannya ada yang terlambat, kita akan melihat, Bu, temannya datang dari pintu merasa terganggu. Nah, kita akan menggali itu bagaimana cara Bapak Ibu menggali bahwa anak-anak itu punya ide, anak-anak itu punya pendapat. Ini dituliskan dalam kertas-kertas warna-warni supaya lebih menarik. Kita akan menempelkan keyakinan kelas yang dia sepakati atau yang dituliskan dalam pohon keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membentuknya dalam yang lain, sekreatif anak-anak. Yang terakhir yaitu membubuhkan nota kesepakatan. Nah, ini ada datang tepat waktu. Aku ingin sekolahku tenang. Nah, ini contoh-contohnya. Jaga kebersihan. Aku suka dengan teman-teman. Rukun. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Disesuaikan dengan warga kelasnya masing-masing yang sudah disepakati bersama. Sebelum saya tutup, mungkin ada refleksi sedikit dari teman-teman tentang diseminasi budaya positif. Monggo. Oh, Bu Ana, monggo Bu Ana. Monggo. Ana sama Bu Abida, perwakilan kurikulum sama kesukaan, monggo. Terima kasih pemaparannya Bu Rizky tentang budaya positif. Banyak sekali hal-hal yang ternyata bisa kita terapkan sehari-hari kepada anak-anak. Beberapa hal itu kita sudah laksanakan dan perlu untuk dimaksimalkan kembali. Jadi budaya positif itu penting banget, ya, penting banget dilaksanakan di sekolahan kita agar budaya-budaya yang kita biasakan kepada anak-anak itu menjadi karakter yang tertanam dan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga budaya positif yang sudah kita laksanakan terus bisa kita terapkan dan anak-anak serta warga SDN Lakar Santri juga menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Amin. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya. Kelihatannya Ibu Dian. Nah, monggo Bu Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menanggapi apa tadi namanya diseminasi budaya positif. Ini sangat bagus sekali, apresiasi buat Bu Rizky yang sudah menyampaikan diseminasinya. Semoga ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita SD Lakar Santri 2. Jadi para bapak ibu guru bisa melakukan anak didik kita mana hal-hal yang kita lakukan apabila menjumpai siswa kita ada yang melakukan kesalahan. Jadi langsung di apa namanya ya pengendalian dirinya, emosinya
penguatan lagi budaya positif sekolah kita. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, 28 Oktober 2022, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan, kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Anak-anakku SDN Lakas Santri 2 yang Ibu cintai. Dari pesan dan tema tersebut, pesan Ibu yaitu mari kita gali kembali nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang kita gaungkan setiap hari. Mari kita tingkatkan motivasi diri kita untuk melaksanakan nilai-nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Laksanakan itu bukan karena hukuman ataupun penghargaan, tetapi lebih pada bagaimana kita menghargai diri kita. Implementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi bentuk budaya positif yang nantinya akan menimbulkan manfaat bagi kita maupun lingkungan sekitar kita. Anak-anakku, demikian mungkin yang dapat Ibu sampaikan agar lebih semangat. Sebelum buku tutup amanat Ibu, kita nyanyikan profil pelajar